CPR tadi jumlah yang meninggal dibagi dengan jumlah kasus. Ini data COVID-19 per Juni nih kalau salah saya. Tanggal 12 tanggal 9 Juni 2019 di sebelah kiri. Ya. Itu terkonfirmasi yang positif itu ada 1155 kasus positif. Yang dalam perawatan di UDV itu 994, yang sembuh ada 59, yang meninggal itu ada 102. Ini kayaknya yang sembuh ini bukan total ya. Kira-kira berapa angka CPR ya per Juni 2000 per 9 Juni 2020 untuk COVID-19? Yo, silakan tulis jawabannya. 3 orang pertama akan dapat nilai tambahan. Berikutnya yang kedua itu laporan kasus TB di Indonesia ya, itu 2013, 2014, 15, 16, 17. Ini angka estimasi dari saya meninggalnya, kalau angka data sebenarnya saya belum dapat. Tapi ini angka kejadiannya benar. 2017 rekapitulasi di akhir Desember 2017 442.000 penderita penyakit TBC. Ya, 442.172. Yang meninggal 100.005. Ya, kalau angka 2016 itu 333. Angka 2015 itu sama ya, seputaran segitu juga. Nah, kira-kira berapakah CPR TBC tepat pada tahun 2017 tuh? Berapa CPR-nya? Oke, siapa yang bisa jawab secara tepat nanti saya akan kasih nilai tambah. Nah, sudah lahir kemudian sakit. Sakit itu kalau dari konsep epidemiologi ada yang sembuh, ada yang carrier, ada yang carrier atau cacat, ada yang meninggal. Dalam bahasa resminya disebut mortalitas. Jadi kalau yang laki-laki itu sering main game namanya Mortal Kombat, berarti combat yang mencabut nyawa gitu. Jadi mortalitas ini adalah kematian atau hilangnya semua tanda-tanda kehidupan, jantung berdetak, nafas, itu tanda-tanda kehidupan yang vital, kemudian pupil mata itu hilang secara permanen dan bisa terjadi setiap saat setelah lahir hidup. Jadi bisa terjadi setiap saat. Bisa karena penyakit, nanti kita akan bahas kenapa penyebabnya. Nah, konsep-konsep lain mortalitas ini biasanya ada beberapa istilah yang berbeda. Misalnya pada neonatal itulah kematian yang terjadi pada bayi di bawah 1 bulan. Jadi kalau meninggalnya di bawah 1 bulan disebut neo itu baru, berarti baru meninggal, baru lahir dia meninggal. Lalu lahir mati. Nah, istilah lahir mati itu kematian sebelum dikeluarkannya ya tadi yang aborsi, keguguran, itu tadi kan kita bahas sudah. Post neonatal adalah kematian anak yang berumur antara 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun. Nah, kalau kurang dari 1 tahun, kematian anak sebelum mencapai umur 1 tahun ya, itu disebut infant mortality rate. Itu lain lagi. Jadi ini istilah-istilah yang lazim dipakai untuk mengukur mortality. Indikator mortality rate ya, atau indikator mortalitas ini adalah angka-angka yang merupakan indeks. Yang merupakan indeks itu berarti pencuplikan yang dijadikan dasar untuk mengukur tergantung kematiannya apa. Ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian satu penduduk. Ya, berarti tergantung. Misalnya pada anak, tinggi tingkat kematiannya pada anak berapa, itu ada ukurannya. Pada bayi, kemudian pada balita, pada anak sama bayi beda ya. Kemudian pada ibu, tuh. Kemudian nanti ada tambahan usia harapan hidup, itu bagian dari indikator yang digunakan untuk mengukur mortalitas.
Nah, AKK yang pertama, AKK itu angka kematian kasar atau crude death rate. Jadi semua general jadikan satu. Mau enggak dia nggak pertimbangkan usia, dia nggak pertimbangkan jenis kelamin. AKB, angka kematian bayi atau disebut infant mortality rate. Ini dijadikan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas kesehatan di satu negara termasuk Indonesia. Baru AKBA, angka kematian bayi, ya. Angka kematian balita berarti di bawah 5 tahun sampai 1 tahun. Kalau IMR tadi di bawah 1 tahun, ya. Baru AK, angka kematian anak berarti usia 5 ke atas sampai fase-fase remaja lah anak, ya. AKI, angka kematian ibu atau maternal mortality rate, berarti mengukur berapa tingkat kematian ibu. Ini angka yang paling penting, ya. MMR atau maternal mortality rate dan IMR ini angka yang cukup vital yang masih digunakan saat ini sebagai bagian dari SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Jadi angka ini cukup vital, cukup penting karena bisa mengindikasikan kualitas serta program pelayanan kesehatan yang ada di satu negara termasuk Indonesia. Yang pertama adalah angka kematian kasar atau crude death rate. Ya, angka kematian kasar ini karena dia kasar berarti dia tidak halus. Tidak kasar itu berarti dia tidak memperhitungkan aspek usia, kemudian aspek lainnya. Di semua kematian itu diindekskan di angka ini. Banyaknya kematian pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun, berarti jumlah penduduk pada pertengahan tahun. D dibagi P dikali konstanta yang lazim digunakan adalah 1000. Jadi misalnya kalau kematiannya pada satu wilayah itu ada 10, ya maaf kecil kali kalau 10, ya 200. Nah, kemudian penduduk pertengahan tahunnya di Juli 2019 itu ada 1000, ya kan, 1000 konstanta 1000 berarti 200 dibagi 1000, ya apa tuh, 200 dibagi 1000, 2/10, ya kan, 2/10 1/5, 20 per 1000, 20/1000. Kira-kira tinggi atau rendah? Nah, kalau kita kategorikan di atas 18, maka angka CDR 20 itu tergolong tinggi. Berarti kalau tinggi angka kematian tersebut, dia agak ngeri nih kondisinya di satu negara. Ya mungkin karena penyakitnya banyak atau banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi morbiditas, ya kan. Misalnya aja bencana, bisa aja daerah-daerah bencana seperti daerah-daerah Sinabung, daerah-daerah Gunung Merapi yang berisiko besar tinggi karena memang daerah bencana, atau daerah-daerah konflik kayak dulu Papua waktu masa-masa gerakan separatis banyak kan konflik tuh, ya pasti akan banyak yang meninggal. Atau di Suriah sekarang kan daerah konflik tuh, jadi bakal banyak yang tinggi atau angka CDR akan tinggi karena faktor-faktor non morbiditas misalnya. AKB, angka kematian bayi atau infant mortality rate. Infant itu bayi, merupakan orang yang berumur 0 tahun sampai dengan 1 tahun. Angka ini dijadikan indikator untuk mengukur variabel sosioekonomi, ya, sosial dan ekonomi yang sangat penting karena data ini menunjukkan banyak fasilitas medis dan taraf kehidupan penduduk. Kenapa? Bayi 0 sampai 1 tahun. Kalau semakin tinggi angka IMR atau angka kematian bayi ini, berarti kan selama 1 tahun hidup manusia itu dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, berarti kondisi sosial ekonominya bermasalah, indikatornya itu. Kenapa? Karena 0 sampai 1 tahun itu fase kritis tuh. 2 tahun bahkan kan kalau golden age itu kan. 0 sampai 1 tahun anak itu butuh asupan gizi yang bagus, asupan gizi yang seimbang, ya. Jadi kalau itu nggak dipenuhi,
maka dia akan meninggal. Bagaimana cara memenuhinya? Pasti sangat bergantung pada tingkat ekonomi. Jadi kalau ekonomi keluarganya rendah, otomatis dia akan sangat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan bayinya atau menyeimbangkan kebutuhan bayinya. Ya, jadi ketika dia sakit, ketika dia lahir, dia akan cenderung sering sakitnya, semua sebagainya, hingga dibawa lagi ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Nah, AMR ini juga digunakan sebagai indikator mengukur tingkat pelayanan kesehatan bagus atau tidaknya, kualitasnya. Kenapa? Karena kalau bayi sakit, secara ekonomi rendah, kemudian dirawat, masih meninggal juga, berarti kan fasilitas pelayanan kesehatannya masih kurang maksimal. Nah, angka IMR ini jadi dasar yang sangat kuat untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan dan fasilitas ekonomi di suatu negara. Kalau IMR rendah, tinggi, maka masalah ekonomi pasti akan ada, pasti di sana nampak itu, atau masalah pelayanan kesehatannya nggak benar tuh di satu wilayah. Rumusnya, angka kematian bayi itu adalah jumlah kematian bayi, jadi 0 sampai 1 tahun dibagi dengan jumlah bayi yang lahir hidup, jumlah bayi yang dilahirkan dikali dengan 1000. Jadi konstantanya dalam patokan standar internasional, angka kematian bayi itu 1000 saja. Jadi kalau masih di atas 125 itu sangat tinggi. Indonesia angkanya berapa? Ayo sekarang masukkan di grup WA, siapa yang 3 pertama yang ngirim berapa angka kematian bayi di Indonesia pada data terakhir, dia akan dapat nilai. Angka kematian ibu atau maternal mortality rate, selain infan, maternal juga angka indikator yang penting dan vital di dunia untuk mengukur kesehatan di satu wilayah. Ingat ya, infant mortality rate, maternal mortality rate ini masih dijadikan dasar untuk mengukur kualitas hidup di satu negara. Dan ini jadi indikator, baik dulu di MDGs maupun sekarang di SDGs, itu jadi indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup pada satu negara. Angka kematian ibu, kenapa ibu itu penting? Ya karena memang kalau ibunya sakit, pasti anak yang dilahirkan atau dididiknya atau yang disusuinya juga akan bermasalah. Pasti itu. Kenapa? Karena orang yang terdekat dengan keluarga atau ibu atau anak itu ya ibu. Ya kalau dalam beberapa konteks agama, ibu itu kan orang yang benar-benar diistimewakan. Jadi kalau ibu bermasalah, maka akan bermasalah keluarganya. Tapi kalau ibunya bagus dalam sebuah keluarga, maka baguslah nanti keluarganya. Jadi Anda yang wanita, ya jadilah ibu yang bagus untuk anak-anak Anda, karena Anda lah cikal bakal membuat keluarga atau anak Anda akan lebih baik. Nah, angka kematian ibu ini, jumlah kematian ibu karena berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dengan persen atau per mil. Ya, konstanta yang standar digunakan adalah 100.000 saat ini di dunia. Jadi konstanta standar AKI itu atau MMR itu adalah 100.000. Jumlah kematian ibu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup yang dilahirkan ibu oleh seorang ibu dikali dengan konstanta. Kalau ada ibu-ibu lagi hamil kemudian ditabrak kendaraan itu meninggal, itu termasuk MMR enggak? Nah, ayo ini pertanyaan juga, kalau bisa jawab ini poinnya vital. Yang bisa jawab ini dapat A nih. Nah, ayo silakan jawab. Sebenarnya ada beberapa indikator indeks lain yang digunakan selain tadi CDR, IMR sama MMR. Tapi Anda bahas sendiri, Anda pahami sendiri karena banyak di Google juga banyak, di bahan saya nanti juga akan saya sampaikan. Karena kita fokus ke CDR, IMR, dan MMR itu aja. Nah, ternyata yang namanya mortalitas atau kematian itu banyak determinannya. Ya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik secara langsung, artinya ya saat seketika faktor pertama yang membuat langsung meninggal, atau faktor tidak langsung, faktor penunjang, artinya bukan faktor yang
oh gara-gara itu nggak ada langsung meninggal, enggak. Faktor pertama atau faktor langsung itu biasanya umur. Sudah pasti orang yang berisiko itu adalah yang bayi sama lansia. Kenapa? Secara umur ini berisiko. Kayak COVID aja, yang bayi karena imunitasnya masih rendah berisiko. Lansia karena imunitasnya juga rendah, kemampuan daya tahannya juga rendah, ya pasti berisiko. Jadi faktor usia itu benar-benar faktor langsung, faktor dasar yang melekat pada diri, ya, yang melekat pada diri seseorang yang mempengaruhi. Jenis kelamin berpengaruh nggak? Pasti. Jenis kelamin juga berpengaruh. Ada penyakit tertentu, jenis kelamin tertentu itu akan lebih tinggi. Kanker payudara tadi misalnya, cenderung yang banyak meninggal yang perempuan, walaupun laki-laki ada. Kanker kandung kemih pasti yang banyak laki-laki, karena memang hanya laki-laki yang punya kandung kemih, kan itu. Lalu faktor penyakit, ya, pasti meninggal seorang itu faktor paling besar adalah penyakit. Ya, sejak awal dunia ini ada sampai akhir dunia ini ada, faktor morbid atau kesakitan itu faktor yang paling besar mempengaruhi angka mortalitas. Baru ada kecelakaan, kekerasan atau bunuh diri. Kecelakaan atau kekerasan itu berkaitan dengan kondisi wilayah seseorang. Kalau dulu mungkin hewan buas, semua sebagainya sangat banyak, kemudian tempat perlindungan nggak ada, maka mortalitasnya juga pasti akan tinggi. Maka kelompok hidup pada fase-fase non pertanian, yang dia nomaden, pasti akan lebih tinggi kejadian sakitnya ketimbang yang pertanian. Kenapa? Karena faktor di luar dirinya, itu faktor hewan buas semuanya lebih banyak ketimbang faktor pertanian. Contohnya, kalau dibandingkan sekarang kan sudah tidak, karena kita sudah punya tempat perlindungan. Baru faktor tidak langsungnya juga banyak, ada tekanan baik fisik maupun psikis, kedudukan sosial dalam perkawinan kita, matrilineal, kedudukan sosial ekonomi mengaruh, ya pastinya. Tingkat pendapatan kita pasti akan mengaruh pada tingkat kematian. Tingkat pendidikan pasti ngaruh, karena pendidikan, ya bayangkan saja sarjana dengan SD dalam mengatasi COVID-19 ini gimana. Dia saja itu. Kalau orang-orang yang mungkin yang berpendidikan, pasti dia akan lebih terbuka cara berpikirnya, hingga pesan itu lebih sampai, hingga dia gampang untuk meningkatkan kesehatan dirinya. Tapi kalau orang nggak berpendidikan, hajar saja semuanya, biasanya begitu. Baru ada tingkat pekerjaan, ngaruh, beban anak yang dilahirkan, tempat tinggal dan kondisi lingkungan, tingkat pencemaran lingkungan juga sangat mempengaruhi, fasilitas kesehatan dan politik serta bencana alam. Berikutnya sumber data mortalitas. Sumber data mortalitas itu ada 4. Yang pertama adalah registrasi vital. Registrasi vital ini berarti setiap ada yang lahir, setiap ada yang meninggal, itu langsung dicatat. Makanya kan ada surat lahir, ya kan? Baru ada surat tanda kematian tuh ada. Itu registrasi vital. Setiap orang yang lahir, setiap orang yang menikah, ya kan? Setiap orang yang meninggal itu dicatat tuh di desa masing-masing, ya. Jadi jangan sampai Anda ketika meninggal nanti nggak minta surat meninggalnya, jangan sampai. Ya, saya bercanda. Nah, yang kedua adalah sensus dan survei. Sensus dan survei ini sumber data untuk mengukur mortalitas. Jadi sensus itu pasti akan ditanyakan berapa keluarganya saat ini, berapa keluarga yang udah meninggal, pasti itu ada bagian dari. Ataupun kalau nggak ada, dia akan membandingkan survei tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, akan dibandingkan jumlah datanya. Maka akan nampak itu berapa yang berkurang dari satu penduduk. Berkurangnya kemana? Bisa pindah, kan tadi faktor mobilitas mempengaruhi kan. Bisa pindah yang paling mungkin kan, atau meninggal. Jadi antara dua ini yang bisa digunakan sebagai dasar. Itu sensus dan survei. Yang ketiga adalah riset atau penelitian. Ya tergantung risetnya. Kalau risetnya tidak berkaitan dengan pencatatan mortalitas, ya nggak ada hubungannya. Tapi kalau kita mau mengetahui berapa angka kejadian mortalitas, ya tinggal kita riset aja. Nah, baru yang terakhir adalah estimasi. Estimasi itu memperkirakan dengan pendekatan yang ilmiah, saintifik, pakai statistik misalnya. Kondisi masyarakat
pada tahun 2020, kita bisa memprediksi pada 2030 berapa yang meninggal tuh kita bisa prediksi dengan pendekatan statistik. Itu namanya estimasi. Oke, terakhir kita masuk ke fase terakhir di slide kita, latihan dan kuis. Ini harapannya ini semua ditulis nanti dalam satu kertas. Kemudian Anda buka Google Classroom kita. Ya, nanti saya akan buat Google Classroom. Udah deh, Google Classroom kita ada. Nanti saya akan buat form tugas di situ. Anda lampirkanlah tugas ini, Anda tulis tangan di kertas lembar, Anda foto, trace, ya kan? Kemudian attachkan itu atau lampirkan di form tugas yang ada di Google Classroom. Nah, nanti Anda masukkan di situ. Nanti saya akan lihat tugas Anda yang ngumpul dan tidaknya dari Google Form yang ada itu. Ya, latihan kuisnya gampang. Ada 3 pertanyaan. Jadi konstanta standar untuk mengukur maternal mortality rate hari ini ada 100.000. Ya, jadi meninggal di Indonesia berapa? 100 per 100.000. Artinya dari 100.000 orang, ibu-ibu yang ada, itu ada 100 orang yang meninggal. Nah, pertanyaannya kenapa konstanta standar ada 100.000? Jawab pertanyaan. Ayo. Latihan berikutnya, apa saja survei yang rutin dilakukan di Indonesia secara resmi oleh pemerintah? Bisa itu 5 tahunan, bisa 3 tahunan, atau 1 tahunan, itu ada tuh dilakukan sama pemerintah. Apa aja surveinya? Ayo minimal 3 dibuat. Baru jelaskan itu surveinya apa misalnya. Nah, yang ketiga, berapakah konstanta standar yang saat ini digunakan internasional untuk menjadi indikator angka kematian bayi? Kalau tadi angka kematian ibu itu ada 100.000, angka kematian bayi ada berapa? Coba itu Anda buat, Anda tuliskan di kertas lembar, baru upload di Google Classroom kita. Oke, saya tunggu jawaban Anda. Baik, demikian tadi diskusi kita untuk topik hari ini, bicara tentang morbiditas dan mortalitas. Mohon maaf saya kalau terlalu cepat, karena memang kita itu cuma 50 menit videonya. Kalau saya sih berharap kita jumpa langsung, karena biar lebih interaktif dan diskusi. Kalaupun saya berharap melalui media Zoom, ya Anda juga banyak terbatas jaringan di kampung sana, maka video lah hari ini yang digunakan paling efektif. Saya sih pengennya sebenarnya videonya dipotong-potong, kita diskusi di grup 10 menit pertama dipotong, baru kita diskusi, ada tugas, ya kan, baru 20 menit lagi, 20 menit sampai memang jatah waktu. Tapi kita gunakan ada fasilitas yang ada hari ini dan manfaatkan yang ada saat ini saja dulu. Baik, kita jumpa lagi untuk pertemuan minggu depan. Kita akan bicara tentang salah satu yang berkaitan dengan mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain mortalitas, kemudian natalitas, ada namanya mobilitas. Kita akan bahas minggu depan.